Pak Beni, pertanyaan banyak yang ada banyak mungkin di benak masyarakat juga. Kalau melihat dengan rangkaian kasus ini, penyelidikan yang memakan waktu agak panjang nih Pak, gitu. Apa sih Pak biasanya penyebab dan alasannya gitu Pak? Terima kasih. Jadi kami selaku pengawas eksternal kinerja Polri, memang banyak masyarakat yang bertanya kepada kami, Pak ini kenapa lama dan sebagainya. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak Dirkrim Polda Jabar, kami juga sudah melihat langkah-langkah apa yang diambil. Nah, menurut saya sebagai mantan Serse, saya melihat dari olah TKP, kemudian pemeriksaan lab ya dari forensik, kemudian DVI, kemudian juga INAVE sudah dilakukan dan tahapannya itu sudah menurut saya sudah bagus. Saya mengapresiasi kerja-kerja ini karena saya lihat cukup intensif melakukan ini. Jadi kalau tadi disampaikan tidak adanya saksi di TKP, ya seperti yang disampaikan oleh pihak Polda, itu menjadi salah satu kendala. Karena ketika kita akan menetapkan tersangka, minimal harus ada 2 alat bukti. Nah, saya menyoroti kasus ini dari sisi lain, bahwa dalam hal kasus itu minim saksi peristiwa, maka yang harus dikedepankan adalah pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik ini penting. Nah, salah satu contoh begini. Sekarang sudah diambil DNA di TKP, di mobil, dan sebagainya. Masalah yang muncul tentunya pembandingnya untuk tahu itu DNA siapa. Oleh sebab itu kami dari Kompolnas sendiri sekarang sedang banyak membahas, berdiskusi dengan pihak terkait. Sudah saatnya Indonesia membangun database DNA. Kalau itu sudah ada, dengan mudah temuan tadi dicocokin langsung ketahuan. Oh si ini, si ini, si ini. Lebih cepat. Iya, Malaysia sudah punya. Bahkan kasus yang puluhan tahun yang lalu pun bisa terungkap hanya dengan bantuan DNA. Saya sendiri menangani beberapa kasus ketika di BNN dibantu oleh DNA. Contoh, ada ganja yang pernah masuk mulut seseorang, tokoh waktu itu. Nah, sisanya itu sudah dites DNA positif. Lintingan ganja itu pernah masuk ke mulutnya orang itu. Selesai. Kemudian ada juga kurir narkoba yang membawa narkoba pakai pembalut wanita. Karena pernah nempel di kulit. Dia nggak ngaku karena sudah dibuang, tapi dengan DNA akhirnya positif dan dia akhirnya divonis. Nah, oleh sebab Kembali itu lagi ini berarti kami kendalanya? mendorong. Kalau dari sisi saksi memang, tetapi ketika nanti dukungan saintifik ini jalan, kemudian bisa membuktikan dalam perjalanan waktu ini ada satu hal yang sekarang sedang berproses yang tentunya tidak bisa dipublikasikan. Saya yakin itu akan sangat membantu dan mudah-mudahan ini menjadi kunci untuk nanti mengidentifikasi siapa pelakunya, kemudian kasus ini bisa segera terungkap seperti harapan dari pihak keluarga. Tidak hanya keluarga, tentunya ini juga menjadi harapan kita semua. Tapi yang menjadi penasaran juga saya ingin mendengar